Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran administrasi sistem jaringan, yaitu instalasi sistem operasi Windows 10. Adapun Windows 10 itu terdiri dari beberapa jenis, ada yang Windows 10 versi Home, ada yang profesional, enterprise, education, ada juga yang mobile. Kemudian Windows 10 itu sendiri pertama kali dirilis itu pada tahun 2015, tepatnya bulan Juli, dengan versinya yang 1507, codename-nya Threshold 1TH1. Kemudian yang terakhir itu dirilis pada Oktober tahun 2020, versinya 20H2, OS build-nya itu 19042 dengan codename-nya 20H2. Adapun kebutuhan perangkat keras untuk melakukan instalasi sistem operasi Windows 10 itu yang pasti prosesor minimal 1 GB atau yang lebih cepat. Kemudian RAM-nya 1 GB untuk yang 32 bit atau 2 GB untuk yang 64 bit. Harddisk yang dibutuhkan itu untuk yang 32 bit sebesar 16 GB, kemudian 20 GB untuk yang 64 bit. Graphic card itu harus sudah support DirectX 9, kemudian resolusi monitor atau displaynya minimal 800x600. Seperti pada saat kita melakukan instalasi Linux Debian 10, yang pasti kita harus nyiapin dulu pertama aplikasi VirtualBox, kemudian image atau ISO sistem operasi Windows 10. Kemudian langkah instalasinya nanti atur lingkungan VirtualBox sesuai dengan kebutuhan perangkat keras yang tadi telah disebutkan. Setelah itu lanjut ke instalasi sistem operasi Windows 10. Sekarang kita mulai tahap instalasi dari sistem operasi Windows 10. Kita jalankan aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian pada bagian atas klik baru, kemudian pada bagian nama dan sistem operasi isi dengan Windows 10. Tipenya Windows Microsoft Windows, kemudian versinya Windows 10 64 bit. Kemudian ukuran memorinya seperti yang disarankan tadi, itu ukurannya adalah 2 GB. Cuma nanti perlu diperhatikan pada saat kalian melakukan praktek di komputer yang atau laptop yang kapasitas memorinya hanya 2 GB, itu sebaiknya jangan dibuat memori pada VirtualBox untuk keperluan instalasi Windows 10 ini 2 GB, tapi turunkan misalnya menjadi 1 GB. Patokannya, jika kita ingin melakukan instalasi sistem operasi di VirtualBox, perhatikan tanda hijau ini. Jadi nanti kalau misalnya mengeset RAM itu jangan melebihi atau jangan sampai mengatur di batas merah, kira-kira 3/4 dari kapasitas warna hijau ini. Ini kapasitas maksimum 10 GB, cuman yang disarankan tadi 2 GB, ya kita set saja 2 GB. Kita lanjutkan. Kemudian buat harddisk virtual. Ini secara default VirtualBox menyarankan ukuran harddisk 50 GB. Cuma nanti sesuaikan kembali dengan ukuran harddisk yang tersedia pada laptop atau komputer yang kalian gunakan untuk instalasi. Apakah kapasitasnya itu cukup besar, bisa memakai 50 GB. Kalau tidak, nanti gunakan saja ukuran yang disarankan oleh Microsoft, yaitu 20 GB. Jadi nanti periksa lagi kapasitas harddisk yang akan digunakan untuk melakukan instalasi. Kita buat harddisk baru.
tipe berkasnya kita pilih PDI, kemudian lanjut. Ini penyimpanan pada harddisk dialokasikan secara dinamik, lanjut. Nah, kemudian ini kita turunkan saja menjadi 20 GB. Kita buat, sudah siap diinstal, cuman disk installer atau image untuk keperluan instalasi ini masih kosong. Ini ditandai dengan nama kosong pada drive optik. Kita klik pada drive optik tersebut, kemudian pilih. Jika belum ada di daftar ini belum ada, kita tambahkan. Kita masukkan ISO di mana kita mendownload atau mengcopy Windows tersebut. Ini kebetulan Windows yang saya gunakan untuk instalasi adalah Windows 10 versi atau Business Edition. Kita buka, kemudian pilih. Setelah kita tadi memilih drive file image untuk instalasi sistem operasi Windows 10, saatnya kita mulai tahap instalasi Windows 10 tersebut. Klik mulai, tunggu hingga muncul tampilan seperti ini. Karena ukuran layarnya ini tidak pas ya, kita pakai mode skala aja, jadi nanti biar kalian tidak terlalu pusing menggeser ke atas ke bawah. Tampilan awal pada Windows Setup itu adalah memilih bahasa yang akan digunakan. Ini kebetulan tidak ada lagi pilihan English United States. Kemudian time and currency format, ini adalah waktu dan format mata uang. Kita pilih Indonesia. Kemudian keyboard, biarkan saja menggunakan keyboard US. Kemudian next, kemudian klik install. Instalasi akan segera dimulai. Ini kalian bisa menggeser-geser agar bisa kelihatannya nyaman. Nah, di sini diberikan pilihan kita mau install Windows dengan versi atau edisi mana. Kita pilih saja yang Windows 10 Pro, kemudian pilih next. Kemudian ini perjanjian, ininya di checklist di bagian accept the license term, kemudian next. Kemudian ini ada pilihan untuk instalasi apakah upgrade atau custom. Karena kita mau melakukan instalasi yang fresh atau baru, kita pilih custom. Ini terlihat tampilan untuk mempartisi. Karena ukurannya itu cukup kecil, cuma 20 GB, jadi dibikin hanya satu partisi saja. Bisa kita bikin new atau kita next saja langsung. Setelah itu selesai, lanjut ke proses instalasi. Mulai dari dengan pengkopian file, kemudian getting file ready for installation. Proses getting file ini lumayan cukup lama, jadi tidak usah khawatir kelamaan, atau misalnya pada saat instalasi kalian hendak mau melakukan dulu aktivitas lain, misalnya ngopi-ngopi dulu, atau misalnya mau ke buang air besar dulu, silahkan.
karena proses getting file ready for installation ini cukup lama, hingga mencapai 100%. Setelah getting file ready selesai, dilanjut dengan installing feature, kemudian installing update. Setelah installing update nanti finishing up. Semua proses ini berlangsung secara otomatis, jadi cukup mudah. Bagi yang baru mengenal komputer pun, cara melakukan instalasi sistem operasi Windows 10 itu cukup mudah. Kalau istilah kit zaman now mah tinggal nek. Setelah itu Windows akan melakukan restart. Bisa kita tunggu sampai ini selesai atau kita klik tombol restart di sini. Ini karena muncul tampilan seperti ini karena CD-nya atau DVD-nya atau ISO-nya masih di style sebagai push boot pada pilihan booting di VirtualBox. Lagi-lagi nanti prosesnya itu akan berjalan secara otomatis. Paling nanti jika mau atau hendak selesai tahap instalasinya, kita akan diminta beberapa konfigurasi. Lagi-lagi setelah itu melakukan restart, kalian biarkan saja hingga nanti sistem operasinya tampil sendiri. Selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi wilayah atau region. Di sini ditanya apakah ini betul. Kalau sudah terpilih Indonesia, tinggal di yes. Kemudian keyboardnya pastikan yang disorot itu US, ini sudah betul, tinggal yes. Kemudian jika ingin menambahkan layout keyboard kedua, ini di skip saja. Kemudian selanjutnya adalah mengatur jaringan. Lagi-lagi melakukan restart, ditunggu saja.
Kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasi akun. Apakah kita itu mau bikin akun untuk keperluan pribadi atau organisasi? Kita pilih saja pribadi, kemudian di next. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan akun Microsoft. Jika misalnya kita tidak punya atau kita tidak berkeinginan untuk memasukkan akun menggunakan akun Microsoft, itu bisa menggunakan offline akun. Kemudian next, kita pilih lagi offline akun. Klik limited experience, kemudian masukkan nama pengguna atau nama untuk PC yang kita install Windows 10 ini. Misalnya kita isi dengan nama Yaya. Kemudian next, kemudian kita coba next ya. Tidak diisi password pun itu tidak apa-apa. Kemudian ini pengaturan privacy setting. Ini jika misalnya kesulitan untuk membaca keterangannya, di accept saja. Lagi-lagi ditunggu hingga proses instalasinya ini selesai. Sampai sini kurang lebih prosesnya sudah 98%. Ini sudah masuk ke sistem operasi Windows 10. Ini bisa kita klik X, bisa kita klik X juga. Windows 10 sudah selesai diinstal. Kalau misalnya kalian ingin mengecek apakah ini betul Windows 10 atau bukan, kita bisa klik di bagian File Explorer. Kemudian nanti di bagian disk PC kalian klik Properties. Nah, ini windownya Windows 10, kemudian versinya Windows 10 Pro buatan tahun 2018. Kemudian ini windownya belum diaktifasi. Kalau misalnya ingin menggunakan window ori, itu sebaiknya kalian aktifasi menggunakan serial number, dimana serial number tersebut kita beli dari reseller yang menjual CD atau DVD dari Windows 10. Dengan menekan nanti activate window, kemudian nanti kalian disuruh memasukkan serial number seperti itu. Oke, sampai sini proses instalasi Windows 10 sudah selesai. Jika kalian ingin mematikan Windows 10 nya ini, kalian klik di bagian pojok kiri, kemudian ini ada tanda power, kemudian klik, muncul shutdown atau restart. Kita matikan saja. Terima kasih telah menyaksikan video instalasi Windows 10 ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.